Tukang kayu mencari palu, tukang bicara mencari kata. Hendaklah kita punya malu, agar selalu ingat jangan berdusta. Yo, halo. Kita masuk pada renungan pagi yang berjudul Ujian Keilahian Kristus. Dengan hafalan Lazarus, marilah keluar. Yohanes 11 ayat 43. Ia merasakan setiap kesedihan ketika ia mengatakan kepada murid-muridnya, Lazarus sudah mati. Tetapi Kristus bukan saja memikirkan kekasih-kekasihnya di Betania. Ia harus mempertimbangkan latihan bagi murid-muridnya. Mereka harus menjadi wakil-wakilnya kepada dunia agar berkat Bapa dapat meliputi semua orang. Untuk kepentingan mereka, ia mengizinkan Lazarus mati. Seandainya ia telah memulihkan dia dari penyakitnya kepada kesehatan, maka mujizat yang merupakan bukti yang paling meyakinkan tentang sifat ilahinya tidak dapat diadakannya. Dalam menangguhkan waktu untuk datang kepada Lazarus, Kristus bermaksud menunjukkan kemurahan terhadap mereka yang belum menerima dia. Ia berlambat-lambat supaya oleh membangkitkan Lazarus dari kematian, dapatlah ia memberikan bukti lain kepada orang-orang yang keras kepala dan tidak percaya bahwa sesungguhnya ialah kebangkitan dan hidup. Dalam kemurahannya, ia bermaksud memberi mereka satu bukti lagi bahwa ialah yang memulihkan. Seorang yang satu-satunya dapat menyatakan hidup dan sifat baka. Inilah yang seharusnya menjadi bukti yang tidak dapat disalah tafsirkan oleh para imam. Inilah alasan penangguhannya untuk pergi ke Betania. Mujizat yang paling utama, membangkitkan Lazarus, memberikan meterai Allah pada pekerjaannya dan pada tuntutannya bahwa ia Allah adanya. Lazarus sudah ditaruh di dalam satu gua batu dan sebuah batu besar sudah ditaruh sebagai penutupnya. Angkatlah batu itu, kata Kristus, karena menganggap bahwa ia hanya hendak melihat pada orang mati itu. Marta berkeberatan, seraya mengatakan bahwa tubuh itu sudah dikuburkan 4 hari yang lalu dan sudah mulai membusuk. Pernyataan ini yang diberikan sebelum membangkitkan Lazarus tidak memberi peluang bagi musuh-musuh Kristus untuk mengatakan bahwa suatu penipuan telah dijalankan. Setelah ia berkata demikian, berserulah ia dengan suara yang keras, katanya, "Hai Lazarus, marilah keluar." Suaranya yang terang dan tajam memasuki telinga orang mati itu. Sementara ia berbicara, keilahian bersinar melalui kemanusiaan. Pada wajahnya yang diterangi oleh kemuliaan Allah, orang banyak itu melihat jaminan kuasanya. Setiap mata menatap pintu gua itu. Setiap telinga dipasang baik-baik, hendak mendengar bunyi yang paling halus sekalipun. Dengan perhatian yang tekun dan pedih, semua orang menunggu ujian keilahian Kristus, bukti yang membenarkan pengakuannya bahwa ialah anak Allah, kalau tidak memadamkan harapan selama-lamanya. Terdengarlah gerakan di dalam kubur yang sunyi itu, dan ia yang sudah mati berdiri di pintu kubur. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 146, 147, 148, 152, 154, 155. Masuknya kemenangan. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seorang keledai beban yang mudah. Zakaria 9 ayat 9. Kristus masuk sebagai raja menurut adat istiadat Yahudi. Binatang yang ditungganginya ialah binatang yang ditunggangi oleh raja-raja Israel,
dan Alkitab telah menubuatkan bahwa demikianlah Mesias harus datang kepada kerajaannya. Segera setelah ia duduk di atas keledai itu, kedengaranlah sorak-sorai kemenangan yang gemuruh bunyinya. Orang banyak menyambut dia sebagai Mesias, Raja mereka. Kini Yesus menerima penghormatan yang belum pernah diperkenankannya sebelumnya, dan murid-murid menerimanya sebagai suatu bukti bahwa harapan mereka yang menggembirakan itu harus diwujudkan dengan jalan melihat dia didudukkan di atas tahta. Orang banyak diyakinkan bahwa saat pembebasan mereka sudah dekat. Dalam khayalan mereka melihat tentara Roma diusir dari Yerusalem dan orang Israel sekali lagi menjadi suatu bangsa yang merdeka. Semua orang bergembira dan penuh kegairahan. Orang banyak berlomba-lomba menghormati dia. Mereka tidak dapat menunjukkan kebesaran dan keindahan secara lahir, tetapi mereka menyembah dia dengan hati yang gembira. Mereka tidak sanggup mempersembahkan kepadanya pemberian yang mahal, tetapi mereka menghamparkan jubah mereka sebagai permadani di atas jalannya. Dan mereka juga menebarkan cabang-cabang zaitun dan pohon kurma yang penuh daun di jalan. Mereka dapat memimpin pawai kemenangan tanpa ukuran kerajaan, tetapi mereka menebang dahan-dahan pohon kurma yang terentang, yakni lambang kemenangan alam, dan melambai-lambaikannya tinggi-tinggi dengan sorak hosana yang nyaring. Sementara mereka meneruskan perjalanan itu, orang banyak terus-menerus bertambah banyak oleh mereka yang telah mendengar kedatangan Yesus segera menggabungkan diri dalam pawai itu. Mereka semuanya sudah mendengar tentang Yesus dan mengharapkan dia pergi ke Yerusalem. Tetapi mereka pun mengetahui bahwa sampai saat itu ia telah mengecewakan segala usaha untuk menaikkan dia ke atas tahta. Dan mereka sangat heran ketika mengetahui bahwa inilah dia. Mereka melihat dan berpikir, apakah gerangan yang telah mengadakan perubahan ini dalam dia yang telah menyatakan bahwa kerajaannya bukannya dari dunia. Belum pernah sebelumnya dalam hidupnya di dunia ini Yesus mengizinkan arak-arakan seperti itu. Dengan jelas ia melihat lebih dulu apa akibatnya. Hal itu akan membawa dia ke salib. Itulah sebabnya sangatlah perlu mata semua orang ditujukan kepadanya sekarang. Peristiwa-peristiwa yang mendahului pengorbanannya yang besar itu harus sedemikian rupa agar menarik perhatian orang pada korban itu sendiri. Sesudah pertunjukan seperti itu, sebagaimana yang terjadi ketika ia memasuki Yerusalem, semua mata mengikuti perkembangannya yang cepat akan peristiwa yang akhir itu. Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 191 sampai 193. Yesus datang untuk memuliakan Allah. Untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Yohanes 12 ayat 27 dan 28. Kabar tentang orang Yunani dengan jalan ini membayangkan pengumpulan orang kafir, mengingatkan kepada pikiran Yesus tentang segenap tugasnya. Pekerjaan penebusan terbayang di hadapannya. Sejak rencana itu diletakkan di surga sampai kepada kematian yang kini sudah dekat sekali. Suatu awan rahasia tampaknya menyelubungi anak Allah. Kesuramannya dirasakan oleh mereka yang ada di dekatnya. Ia duduk dalam keadaan asyik berpikir. Kemudian tibalah saatnya ia menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapanya. Sebab untuk itulah, katanya, aku datang ke dalam saat ini, Bapa, muliakanlah namamu. Hanya oleh kematian Kristus, kerajaan setan dapat digulingkan. Hanya dengan demikian manusia dapat ditebus dan Allah dipermuliakan. Yesus merelakan diri untuk menanggung sengsara. Ia menerima pengorbanan itu.
yang maha mulia di surga merelakan diri untuk menderita sebagai penanggung dosa. Bapa, muliakanlah namamu, katanya. Ketika Kristus mengucapkan perkataan ini, suatu sambutan datang dari awan yang melayang-layang di atas kepalanya. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Segenap kehidupan Kristus dari palungan sampai saat ketika perkataan ini diucapkan telah mempermuliakan Allah. Dan dalam ujian yang akan datang, penderitaan manusia ilahinya sesungguhnya akan mempermuliakan nama Bapanya. Ketika suara itu kedengaran, suatu terang memancar dari awan dan menyelubungi Kristus, seakan-akan lengan yang maha kuasa merangkul dia laksana tembok api. Orang banyak memandang peristiwa ini dengan ketakutan dan keheranan. Tidak seorang pun berani berbicara. Dengan bibir yang diam dan dengan menahan nafas, semua orang berdiri dengan menatap pada Yesus. Setelah kesaksian Bapa diberikan, awan pun terangkat dan terserat di langit. Pada saat itu, persekutuan yang dapat dilihat antara Bapa dan Anak berakhir. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi orang Yunani yang datang bertanya itu melihat awan itu, mendengar suara itu, mengerti maknanya, dan melihat Yesus dengan sesungguhnya. Kepada mereka ia telah dinyatakan sebagai yang diutus oleh Allah. Suara Allah telah kedengaran pada waktu Yesus dibaptiskan pada permulaan masa kerjanya. Dan sekali lagi ketika ia dipermuliakan di atas gunung. Sekarang pada akhir masa kerjanya, suara itu kedengaran ketiga kalinya oleh orang yang lebih besar jumlahnya dan dalam keadaan yang aneh. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 257 dan 258. Bola jatuh di bawah kolong. Mata mencari berkali-kali. Hendaknya kita saling menolong, karena menolong tanda peduli. Sekian renungan pagi kita kali ini. Kiranya kita diberkati dalam kasih karunia Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart.